Mati saja Dia mau mati untuk kita. Bukankah itu bahwa Dia mencintai kita? Amin. Apa kabar ibu saudaraku? Dahsyat luar biasa, Tuhan Yesus baik. Amin. Hari ini kita baca firman Tuhan dalam Mazmur 84. Ayat 8. Kita lihat lagi ayat ini. Tanggal 1 sudah saya sampaikan ini, tapi ini kelanjutannya. Amin. Bukan saya ulang, tapi kelanjutannya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sekali lagi. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Amin. Berjalan makin lama makin kuat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari berganti hari, minggu, bulan, dan tahun pun berganti tahun. Semua di dunia ini bertambah-tambah. Semua bertambah. Harta kita pun pasti bertambah, bukan? Bertambah. Kalau anak bertambah, harta pun pasti bertambah. Tetapi apakah bertambah pula kekuatan kita di dalam Tuhan? Orang boleh berusaha menambah kekuatan bisnis, kekuatan keluarga, kekuatan kerajaannya. Tetapi banyak yang melalaikan kekuatannya di dalam Tuhan. Mereka menganggap bahwa Tuhan itu nomor 2. Padahal menurut rumus Alkitab, Tuhan itu harus yang terdahulu. Mazmur 6, Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Dahulu Allah. Seiring dengan pertambahan tahun, apakah kekuatan kita bertambah di dalam melayani Tuhan? Di sini dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat, ya, kuat ngapain? Hendak menghadap Allah di Sion. Apakah kita ini dalam perjalanan ini bertambah kuat, berjalan menghadap Tuhan, mencapai bukit Sion, mencapai Sion. Jadi kita harus bergumul dengan kuat
Sion. Sion itu adalah Yerusalem, kota Allah. Sion itu ada di Yerusalem. Itu ada di Israel sana. Ada Sion yang berada di Yerusalem. Dan Sion ini dalam Alkitab disebut kota Daud. Kota yang pertama sekali direbut oleh Daud. Ketika Daud dilantik menjadi raja, yang pertama dia lakukan adalah merebut Yerusalem, merebut Sion. Dalam 1 Tawarik 11 ayat 4, 1 Tawarik 11 ayat 3 mulai, perikopnya Daud menjadi raja atas Israel. Ayat 3, maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Jadi begitu dia diurapi, dilantik menjadi raja atas seluruh Israel, yang pertama-tama dilakukan oleh Daud adalah ayat 4, merebut Yerusalem. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem, itulah Yebus, dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Jadi apakah yang ibu bapak lakukan ketika ibu bapak diberkati oleh Tuhan? Apakah langsung jalan-jalan, pelisir-pelisir, hidup? Menunjuk muka. Asal bukan nama. Tetapi Daud ini begitu dia dilantik, dia langsung merebut Yerusalem. Banyak orang begitu dilantik, begitu diberkati oleh Tuhan, tidak langsung mencari Tuhan, tidak langsung merebut Yerusalem. Yerusalem berbicara tentang ibadah. Yerusalem adalah kota Allah. Yerusalem adalah ibadah. Nanti ada ayatnya yang bisa tunjukkan. Jadi begitu kita diberkati oleh Tuhan, kita harus pertama merebut Yerusalem kita, merebut Sion kita. Itulah persekutuan dengan orang-orang seiman, persekutuan di hadirat Tuhan, ibadah. Sehingga ayat 9, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertai dia. Inilah akibatnya. Berkatnya tetap, kekuasaannya tetap, kerajaannya tetap, tidak bangkrut. Mengapa banyak orang bangkrut? Diberkati Tuhan di awal-awal perjalanan hidupnya, tetapi waktu berjalan bangkrut karena dia tidak merebut Yerusalem.
terlebih dahulu. Amin. Shalom. Shalom. Tidak merebut Sion, Yerusalem terlebih dahulu. Begitu dilantik banyak para caleg langsung kemana? Kami disku, pesta. Tetapi Daud inilah yang dia lakukan, dan dia merebutnya dari tangan orang Yebus. Maka dia merebut Sion. Di sana ada orang Yebus. Yebus adalah kedagingan. Jadi untuk kita bisa merebut Sion, Yerusalem kita harus membinasakan, menghanguskan segala kedagingan kita, orang-orang Yebus. Dan di sini kita melihat bahwa Daud akhirnya dapat merebut Yerusalem dengan pertolongan Yoab. Ayat 4, Daud telah berkata, siapa lebih dahulu memukul kepala orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab anak Zeruya yang menyerang lebih dahulu, maka Yoab menjadi kepala. Si Yoab sebelum dia panglima, siapa dia? Karena dialah yang setelah Daud merebut Sion, tetapi belum semua Yerusalem, maka dia membuat sebuah sayembara. Siapa yang bisa merebut Yerusalem, dia akan menjadi panglima. Maka Yoab langsung bertindak dan merebut Yerusalem, maka dialah yang menjadi panglima besar Daud, bangsa Israel. Kalau di Indonesia panglima TNI, Yoab namanya. Tetapi Yoab ini menjadi panglima karena prestasi. Dan adik si Yoab ada lagi yang bernama siapa? Abisai. Abisai juga diangkat Daud menjadi kasat. Tahu kasat? Kasat angkat Daud. Kaderena dong. Daud itu punya anak perempuan yang bernama Zeruya. Zeruya itu punya anak 3 laki-laki, Yoab, Abisai, Asael. Yoab diangkat menjadi panglimanya, dan adiknya si Yoab diangkat lagi menjadi kasat yang bernama Abisai, dan adiknya lagi yang bernama Asael diangkat menjadi kasal, bukan kesal. Kepala staf angkatan laut. Jadi sepertinya dinasti. Jadi akan wartami itu sudah bagas. Jadi molong dari akan wartami bagas iman atau selalu pakar milikku. Iman atau karena firman Tuhan berkata Mazmur 133 ayat 1, tidak bandingkan naik mono tumpu musa hundulan akana marhaha mandi somia na hus di ulu nama baur tumise ni siarum pola mabaur saat torabunyak kaulos ay tusido di parbaga jahuwa pasu-pasu hamuluan sa liling.
Alay bang betul mamayla. Isi sudah keluar geng kan? Masih gara-gara kami sin kan? Ala buah adong bebas ego, kesombongan. Ini macam kita yau buru doi namusek. Daud panglimanya, berenya, kasar berenya. Kesal, kasar berenya. Bahkan ada satu lagi anak abangnya yang bernama Jonathan. Seorang pahlawan Daud. Sesudah Daud menjadi tua, Jonathan inilah yang mengalahkan raksasa yang berjari 6. Jadi jarinya 24, 6 kaki pun 6 semua. Sama seperti yang dikalahkan oleh bapak udahnya Daud, Goliat. Kalau Daud mengalahkan Goliat, tetapi Yonatan anak abang Daud mengalahkan Sibkai juga seperti Goliat, cuman dia berjari 6. Jadi keluarga semua dinasti. Tapi saya heran sekarang Jokowi dibully. Wah, Jokowi dibully. Yang dulu begini jadi begini. Karena orang membilang dinasti. Jangan terus kita bully lah, kasihan dia ya. Udah baik dia selama ini. Kalau memang tujuannya untuk membesarkan negara ini, ada keadilan kemakmuran walaupun dinasti nggak apa-apa. Untuk apa dipimpin yang tidak ada dinasti kalau hancur? Salam. Jangan dibully Pak Jokowi sebelum dia turun. Kalau Daud pun dinasti, dia pun dinasti nggak apa-apa untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Tetapi pilihan tetap ada pada saya, tidak bisa mempengaruhi Daud. Nah, itulah asal usul bagaimana Daud bisa merebut Sion. Karena dia merebut Sion, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Dan orang yang merebut Yerusalemnya, orang yang merebut Sionnya, maka hidupnya makin lama makin kuat. Banyak orang tidak mau merebut Yerusalem, tidak mempedulikan Sion, tapi dia mau merebut dunia ini. Maka akhirnya awal hidupnya diberkati, akhirnya bangkrut. Jangan kita menjadi golongan yang bangkrut, tetapi menjadi golongan yang makin lama makin kuat. Amin. Haleluya. Sekarang untuk apa kita ke Sion? Ngapain kita berjalan ke Sion? Ngapain kita capek-capek jalan ke Sion seperti kita bernyanyi? Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bergandengan tangan. Mengapa kita bergandengan tangan ke Sion? Apa rupanya Sion? Kita buka Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, kepada jemaat dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang,
dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Itulah Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Di sana ada beribu-ribu malaikat. Sion adalah suatu kumpulan yang meriah. Maksudku kumpulan rohani, bukan kumpulan jasmani yang meriah. Banyak yang meriah di sana, lebih meriah di luar sana. Tetapi kumpulan yang meriah ini, kita yang berkumpul bernyanyi meriah, riang gembira. Itulah Sion, memuji Tuhan. Sion adalah jemaat anak-anak sulung yang nama terdaftar di sorga. Itulah Sion, orang-orang Sion, yaitu yang terdaftar di sorga. Itulah Sion. Dan kepada Yesus, itulah juga Sion. Firman Tuhan menjawab, apa itu Sion? Datang ke sana. Jadi kita berjalan ke sana, berjalan, kita makin lama makin kuat ke sana. Ngapain? Mendaftar, supaya kita juga ikut mendaftar di sorga. Jadi tempat pendaftaran di sorga dalam Kristus Yesus adalah di Sion, di ibadah. Disitulah kita mendaftar. Sama seperti Maria dan Yusuf, berjalan makin lama makin kuat ke Bethlehem untuk mendaftar, daftar ulang. Amin. Lalu si Maria kan berjalan, borak, itahun na berjalan ni ku Bethlehem. Acip dia di perjalanan. Gudang abad-abad dihadapi di perjalanan. Asal boy mendaftar do suamina tu Bethlehem. Soalnya manang hitaw di perjalanan non, borak. Lu jadu hita berjalan. Paihut-ihut bugas lipat itu hatta. Adong aka hapor suhon dohlan nasin takai. Tetapi mari kita jangan mundur, jangan lemah, tetapi makin lama makin kuat. Amin. Sehingga kita tiba di Sion, di kota Allah, di Yerusalem surgawi. Kita tiba di sana dengan anak-anak Tuhan yang sudah terdaftar di surga. Begitu tiba kita di sana, maka kita pun ikut mendaftarkan diri, sehingga kita menjadi bagian dari kumpulan itu, yaitu kumpulan jemaat-jemaat yang terdaftar di surga, tempatnya dalam ibadah. Amin. Jadi kuatlah seperti bangsa Israel yang berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan. Mereka berjalan 40 tahun berjalan kaki. Tanah nger-nger bayi yang manginang 40 tahun. Dan binoto bayi itu jana 40 tahun. Makanya gudang na marunutubot, gudang na mati di perjalanan, gudang na tinggal, gudang na isarut debiat, gudang na dialang musuh. Tetapi siapakah yang dimakan oleh musuh? Siapakah yang diseret oleh musuh di perjalanan mereka? Yaitu mereka yang lemah, barisan yang paling belakang.
dihantam oleh orang-orang Amalek, yaitu barisan yang paling yang paling makanya jangan dulu di belakang. Kalau masih ada di depan, majulah ke depan. Bukan duduk rohani maksudku. Artinya posisi kerohanian kita jangan paling belakang. Ada orang Amalek. Itulah makanya Tuhan sangat marah kepada orang Amalek. Dia berkata kepada Musa, Musa, suruh Joshua berperang. Dan engkau Musa naik ke bukit, angkat tanganmu. Kalau engkau mengangkat tanganmu, maka Joshua bisa mengalahkan mereka semua. Joshua dengan pasukannya akan menjadi kuat. Tapi apabila tanganmu turun, maka orang Amalek menjadi kuat. Israel lemah. Maka sehari-harian Musa mengangkat tangannya. Maka bebaslah Joshua seharian penuh membunuh orang Amalek. Karena capek tangan Musa, turunkan tangannya. Kalah orang Israel. Dia angkat. Lalu Harun dan Hur menopang tangan Musa, membuat batu diganjal tangannya, dan Musa duduk di atas batu, Harun dan Hur di kiri kanan menolong Musa supaya tangannya tetap berdiri. Karena Tuhan berkata kepada Musa, basmi orang Amalek, habiskan orang Amalek, hapuskan orang Amalek dari kolong langit ini, karena mereka telah menyeret umatku, barisan yang paling belakang, barisan yang paling lemah. Jadi kalau kita lemah dalam mengikut Tuhan, tahun datang kepada tahun, tetap kita lemah, tidak pernah dewasa. Banyak jemaat yang selalu kanak-kanak, sudah tua, sudah lama menjadi anak Tuhan, tetapi persoalan sedikit pun di gereja bisa mempengaruhi semangatnya beribadah. Hanya masalah kecil pun di gereja bisa membuat imannya ciut, lemah sekali. Sampai kapan? Berapa lama lagi kamu dalam keadaanmu, kata Tuhan. Berapa lama lagi? Jadilah dewasa, jadilah kuat. Jemaat yang kuat, apapun persoalan, apapun masalah, di rumah tangga, di pekerjaan, amat terlebih di gereja, tidak akan mempengaruhi semangatnya untuk menghadap Allah di Sion. Amin. Tinggalkan kelemahanmu. Tuhan sudah mau datang. Umur kita terus bertambah. Tak mungkin kita terus muda. Terus kita bertambah tua. Semakin kita ulang tahun, semakin pendek umur kita. Maka salah orang menyanyikan saat ulang tahun panjang umur. Tidak. Sesungguhnya dia sedang pendek umur kalau dihitung dari depan. Amin. Banyak orang gembira, panjang umurnya, padahal makin pendek umurnya. Jumpa lagi makin pendek, jumpa lagi makin pendek. Tetapi ketika di belakang, yang apa-apa nyanyikanlah. Jadi kalau umur kita terus bertambah, tapi semangat kita dalam Tuhan turun. Berapa lama lagi Ibu Bapak? Berapa lama lagi kita hidup di dunia ini kalau terus kita maju mundur dalam Tuhan? Kita harus tetap maju, kuat menghadap Allah di Sion. Lihat berkatnya. Kalau tadi berkatnya saya sudah tunjukkan tadi, seharusnya ini yang paling belakang. Tetapi sudah bocor tadi rahasianya. Maka berkatnya ayat 9, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud. Nah inilah berkatnya Bapak Ibu.
Tidak rugi kalau kita merebut Sion kita, Yerusalem. Lama makin kuat merebutnya dan mendaftarkan diri di sana, sehingga kita terdaftar. Kalau kita sudah terdaftar, maka nama kita pun tercatat di buku kehidupan. Makanya ada kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ibu bapak jangan pikir itu tidak ada artinya. Itu tentang kehidupan kita. Kejadian, penciptaan. Dunia diciptakan, termasuk kita diciptakan, lalu jatuh ke dalam dosa. Lalu ada kitab Keluaran yang mengisahkan bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Karena kita jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan pun mengeluarkan kita dari dosa itu, mengeluarkan kita dari perbudakan dosa. Kita dikeluarkan dari sana. Itulah kitab Keluaran. Kemudian kitab apa lagi Bapak? Setelah Keluaran, Imamat, orang Bilangan. Kita dikeluarkan dari dosa untuk menjadi imam. Amin. Menjadi imam, melayani Tuhan. Kita dikeluarkan dari dosa bukan untuk bersenang-senang dengan keinginan kita sendiri, tetapi untuk melayani Tuhan. Imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang. Jadi ketika kita dikeluarkan dari dosa, kita dijadikan imam melayani Tuhan. Supaya apa? Supaya nama kita terbilang di sorga. Itulah kita bilangan. Terbilang, dicatat dalam kitab bilangan. Pasal 1 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, pada tanggal 1 bulan 2 tahun kedua, catatlah jumlah bangsa itu. Jadi tanggal 1 bulan 2 tahun kedua mereka keluar, dicatatlah, dihitunglah, dibilanglah mereka berapa laki-laki, berapa umur 20 tahun ke atas, berapa umur 20 tahun ke bawah, berapa umur 50, dicatat semua nama mereka, dicatat supaya nanti catatan ini cocok dengan sesudah mereka tiba di perbatasan. Ternyata tidak. Yang dicatat di sini meleset semua, gugur. Jadi jangan kita menjadi golongan yang gugur. Nama kita sudah dicatat. Ketika kita percaya, kita sudah dicatat. Ketika kita melayani, kita sudah dicatat. Jangan gugur. Kalau sudah dicatat, biarlah tetap tercatat. Jangan gugur. Banyak orang Israel gugur, maka adalah kitab bilangan. Kalau nama kita sudah terbilang di buku kehidupan, maka mati pun kita atau dibawa kita ke surga, hidup kita akan diulang kembali dalam kehidupan yang kekal, bukan lagi dalam kehidupan jasmani. Diulang kehidupan kita seperti kitab Ulangan yang mengulang kembali perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai ke perbatasan. Dicatat ulang semua. Begitulah kehidupan kita yang namanya terbilang di buku kehidupan. Yang mau menjadi, yang mau dikeluarkan dan dijadikan imam, terbilang di buku kehidupan. Kehidupannya pun akan terulang kembali di surga dalam kehidupan kekal. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi dalam bilangan didaftar. Jadi sekarang kita ini sedang pendaftaran. Dan pendaftarannya ada di kota Allah, di kota Yerusalem,
surga. Sion, Sion, perkumpulan meriah, perkumpulan jemaat-jemaat yang terdapat di surga. Kesanalah kita berjalan, mendaftarkan diri lewat ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Tuhan. Pikiran